Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Hadirin sekalian, inilah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kompetisi debat dalam debat konstitusi dengan mosi penolakan permohonan pernikahan beda agama. Baiklah, di sini saya akan memanggil kepada peserta dari debat konstitusi yang mana tim pro dan tim kontra dipersilakan memasuki ruangan. Sebelum kita memasuki kompetisi pada kesempatan kali ini, saya akan mempersilakan kepada kedua tim untuk memperkenalkan masing-masing pembicara 1, 2, dan 3. Kita mulai kepada tim pro. Persilakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yuliana Santri B, pembicara 1 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Anas Satria Isra, pembicara kedua dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Baik, terima kasih pada tim pro yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Kita lanjutkan kepada tim kontra. Persilakan. Bahkan saya pembicara 1 dengan nama Muhammad Fadil. Saya pembicara 2 dari Baik Kagilan Al-Hafizah. Perkenalkan, nama saya Nina Nurista, pembicara ketiga dari tim kontra. Baik, terima kasih pada tim kontra atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian. Dewan juri yang terhormat, saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian, di mana dari persentase 100% ada 40% untuk isi atau substansi berupa gagasan, ide, solusi. Kemudian 30%-nya untuk cara penyampaian dan juga sikap, dan 30% untuk kekompakan tim. Baiklah, kita lanjutkan pada peserta debat. Debat kali ini kita akan melaksanakan 3 babak. Yang mana babak pertama adalah babak penyampaian argumentasi. Kemudian babak kedua yaitu berisi bantahan dan bidasan. Dan kemudian babak ketiga ialah closing statement, berisi solusi dan rekomendasi. Jelas? Baiklah, kita memasuki babak pertama, yang mana pada babak pertama mohon disimak-simak baik-baik oleh tim pro dan tim kontra. Yang mana pada babak pertama itu akan diberikan kepada pembicara pertama menyampaikan argumentasi pembuka dengan waktu 5 menit. Akan ada bunyi bel 2 kali. Bisa dipraktekkan? Oke. Yang menandakan bahwasanya waktu tersisa 1 menit dari penyampaian 5 menit. Kemudian tidak ada interupsi dalam babak pertama. Bisa dipahami? Baik, kita akan mulai pada tim pro. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, inilah tim pro. Dipersilakan. Debus non ekspektasi. Bagi hal selera tidak dapat diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat moderator, dewan juri, para hadirin serta tim debat dan saya menghormati. Perkenalkan, saya selaku pembicara pertama dari tim pro yang mendukung mosi perdebatan pada hari ini, penolakan permohonan nikah beda agama. Hari ini kami akan membuktikan bahwa penolakan permohonan pernikahan beda agama ini bukan hanya berdasarkan aspek hukum saja, akan tetapi melibatkan pertimbangan psikologis, sosiologis, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga di masa depan. Batasan perdebatan kita pada hari ini bukan tentang apakah seseorang diatur kepercayaannya, akan tetapi bagaimana negara sebagai institusi apakah harus melegalkan pernikahan beda agama ataupun tidak. Kerana berpikir kami sederhana. Yang pertama, hukum nasional yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Yang kedua, negara harus menegakkan kepastian hukum, bukan malah menciptakan celah legal yang akan membingungkan
lingkungan warga. Yang ketiga, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari potensi konflik sosial dan masalah kesejahteraan keluarga yang muncul akibat perbedaan yang sangat fundamental, yaitu perbedaan agama. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan membicarakan persoalan permohonan pernikahan beda agama ini yang dilihat dari aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Landasan sosiologis, penolakan permohonan pernikahan beda agama ini adalah bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial dan keharmonisan masyarakat. Yang pertama, realitas nilai sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menjadikan agama sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perbedaan agama dalam pernikahan sering dianggap sensitif dan berpotensi memicu konflik dalam keluarga besar maupun lingkungan sosial. Yang kedua, potensi ketidakharmonisan keluarga. Pernikahan beda agama memiliki tantangan yang sangat serius dalam hal pendidikan anak, ritual, ibadah, maupun nilai moral. Banyak penelitian sosiologi keluarga yang menunjukkan bahwa pasangan dengan perbedaan nilai fundamental ini, yaitu perbedaan agama, lebih rentan mengalami konflik jangka panjang. Yang ketiga, stabilitas dan harmonisan sosial. Negara berkewajiban menjaga harmoni sosial. Dengan melegalkan perkawinan beda agama akan menimbulkan gesekan antar pemeluk agama karena pernikahan dianggap sebagai institusi sakral dari setiap agama. Selanjutnya, landasan yuridis yang menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengakomodasi adanya pernikahan beda agama. Apa saja hukum tersebut? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Yang kedua, kompilasi hukum Islam Pasal 40 dan 44. Yang ketiga, putusan-putusan pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama, serta Mahkamah Agung yang sedang mengeluarkan surat edarannya, yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang pada intinya adalah menolak pencatatan pernikahan beda agama. Yang keempat, prinsip kepastian hukum. Negara tidak boleh mengadakan sesuatu yang tidak sah menurut agama, sehingga pencatatan perkawinan beda agama melanggar asas konsistensi hukum. Selanjutnya, landasan filosofis yang menjelaskan alasan mendasar mengapa aturan ini perlu dipertahankan. Yang pertama, perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin. Perbedaan agama berarti perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga pernikahan beda agama menjadi berpotensi tidak mencapai harmoni batin. Yang kedua, menjaga martabat agama. Negara tidak boleh memaksa agama untuk mensahkan sesuatu yang tidak sah menurut ajaran agama. Yang ketiga, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui jika beda agama dapat menimbulkan benturan nilai antar pemeluk agama dan melemahkan esensi penghormatan terhadap ajaran masing-masing. Yang keempat, perlindungan terhadap masa depan anak. Anak dari pernikahan beda agama seringkali mengalami kebingungan dalam identitas spiritual, sehingga negara berkewajiban untuk mencegah potensi disorientasi tersebut. Dewan juri yang terhormat, para hadirin serta moderator, sebagai penutup izinkan saya menegaskan kembali poin-poin penting yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, dari aspek hukum, nikah beda agama tidak memiliki landasan sah secara agama, sehingga negara wajib menolak pencatatannya. Yang kedua, dari aspek keluarga, pernikahan beda agama memiliki resiko konflik internal yang signifikan dan negara berkepentingan melindungi kesejahteraan keluarga. Yang ketiga, dari aspek sosial, legalisasi nikah beda agama berpotensi mengganggu harmonisasi masyarakat yang multireligius. Atas dasar itu, kami dari tim Pro menolak permohonan nikah beda agama secara tegas dan argumentatif. Terima kasih. Juri dan hadirin sekalian, itulah penyampaian argumentasi pembuka dari tim Pro kita. Kita lanjutkan untuk tim kontra. Dipersilakan pada pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasi pembukanya. Dewan juri dan hadirin sekalian, inilah tim kontra dimulai dari Anda berbicara. Fiat Jasilia Rokewi. Hukum harus tetap ditegakkan walaupun rakyat menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Atur hormat Dewan Juri, moderator, hadirin sekalian, dan tim Pro yang saya hormati. Saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi ini. Artinya, kami mendukung agar negara memperbolehkan permohonan nikah beda agama. Pernikahan adalah hak dasar setiap manusia dan negara wajib menjamin kebebasan itu sepanjang tidak merugikan pihak lain. Untuk memperjelas arah debat,
nikah beda agama ialah pernikahan dua individu yang menganut agama berbeda dan ingin diakui oleh negara. Permohonan nikah, proses pencatatan hukum agar pernikahan memiliki kepastian legal. Batasan tim kami, perdebatan ini menyangkut peran negara, bukan peran lembaga agama. Negara tidak mengatur ibadah, tetapi mengatur pencatatan sipil untuk kepastian hak warga. Kami berdiri di depan dengan 3 landasan utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Negara wajib menjamin hak konstitusional warga. Realitas sosial modern menuntut negara untuk adaptif terhadap keberagaman. Negara juga harus menegakkan nilai kemanusiaan dan kebebasan memilih pasangan hidup. Landasan yuridis hak konstitusional setiap warga negara ada 3 aspek. Yang pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi ialah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, pasal 28 ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Yang artinya ialah kebebasan beragama berarti negara tidak boleh memaksa seseorang memilih agama pasangannya. 3. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang artinya jaminan ini mencakup kebebasan menentukan pasangan hidup tanpa intervensi negara. Yang kedua ialah landasan sosiologis realitas masyarakat multikultural. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan budaya yang sangat tinggi. Mobilitas sosial dan interaksi antara agama meningkat. Banyak orang bekerja, bersekolah, dan hidup di ruang publik yang sangat beragam. Penyatuan hubungan lintas iman adalah realitas yang tidak bisa kita elakkan. 2. Menolak pencatatan justru menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti pasangan tidak mendapat perlindungan hukum, anak kesulitan mendapatkan akta, kepastian hak waris, dan status keluarga menjadi tidak jelas. 3. Negara modern tidak boleh menggunakan alasan ketidakharmosan sebagai dasar pelarangan. Justru peran negara adalah mengurangi konflik, bukan menghindarinya dengan menuntut akses hukum. Yang ketiga adalah landasan filosofis, keutamaan hak asasi dan otonomi individu. Pada landasan filosofis, pernikahan adalah wujud tertinggi dari pilihan personal manusia. Prinsip otonomi individu. Filsafat moral modern Kantian menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang berhak menentukan tujuan hidupnya, yang artinya memilih pasangan adalah keputusan paling pribadi dan tidak boleh dibatasi oleh negara. 2. Nilai kemanusiaan human dignity. Dalam prinsip HAM internasional, setiap individu memiliki martabat yang tidak boleh diintervensi oleh batas agama dan hubungan cinta dan keluarga. Ketiga, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan penghargaan terhadap kebebasan manusia. Menghalangi pernikahan karena perbedaan agama berarti bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, saya tegaskan bahwa secara yuridis negara wajib melindungi hak warga negara untuk menikah tanpa diskriminasi agama. Secara sosiologis, keberagaman masyarakat modern menuntut agama memberikan solusi hukum, bukan pembatasan. Secara filosofis, pernikahan adalah bentuk otonomi dan martabat manusia yang negara harus hormati. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini dengan tegas menyatakan bahwa negara harus memperbolehkan nikah beda agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pro dan Kontra atas penyampaian argumentasi pembukanya. Dewan juri dan hadirin sekalian, itulah tadi penyampaian argumentasi pembuka dari masing-masing tim pro dan kontra. Dewan juri dan hadirin sekalian, pada babak kedua ini terdapat kesempatan untuk instruksi oleh masing-masing tim pro dan kontra
yang tidak sedang menyampaikan bantahan atau bidasan. Yang mana aturan instruksinya disampaikan paling banyak itu 2 kali sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Kemudian instruksi dapat disampaikan setelah 1 menit penyampaian bantahan yang disampaikan oleh masing-masing tim dengan ditandai 1 kali bel. Boleh bunyikan. Kemudian instruksi tidak dapat disampaikan apabila waktu tersisa 1 menit dengan ditandai bunyi bel 2 kali. Bisa dibunyikan kembali? Oke, baik, terima kasih. Kemudian instruksi dapat disampaikan salah seorang pembicara dari masing-masing tim dengan waktu 30 detik diberi kesempatan. Bagaimana tim pro dan tim kontra? Apa bisa dipahami? Baik, terima kasih. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita mulai memasuki babak kedua ini dengan sesi pertama. Kita persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan bantahan dan bidasan terhadap tim kontra. Dipersilakan kepada tim pro dimulai dari Anda berbicara. Ignorantia legis non ex rusak. Ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro akan memperkuat argumen yang telah disampaikan pembicara pertama, menghadirkan argumen lanjutan serta memberikan bantahan terhadap tim kontra. Pembicara pertama telah menegaskan bahwa penolakan permohonan nikah beda agama ini memiliki dasar yuridis, sosiologis dan filosofis yang kuat. Saya pernah mempertegas beberapa poin penting, di antaranya poin pertama dari aspek yuridis. Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing negara. Artinya, jika suatu agama tidak mengakui nikah beda agama, negara mustahil melegalkan tanpa menyalahi hukum. Poin kedua dari aspek sosiologis, realitas sosial Indonesia sangat menjunjung tinggi kesatuan nilai agama dalam keluarga. Legalisasi nikah beda agama ini justru potensi bahwa konflik internal kekeluargaan dan geseran sosial. Dan ketiga, dari aspek filosofis, perkawinan ini bukan hanya kontrak sosial tetapi ikatan nilai moral dan spiritual yang harus sejalan. Saya menunjukkan argumen tersebut dengan perspektif lebih dalam. Dewan juri yang saya hormati, ada alasan kegiatan publik dan perlindungan negara, di antaranya yaitu asas perlindungan negara, protective function of law. Hukum bukan hanya memberikan hak, tetapi melindungi masyarakat dari potensi masalah yang dapat dicegah. Nikah beda agama ini secara empiris rentan memicu, di antaranya yaitu konflik nilai antara suami dan istri. Yang kedua, ketidakjelasan pendidikan agama anak. Yang ketiga, tekanan dari keluarga besar. Yang keempat, kesulitan administrasi ibadah waris dan ritual keluarga. Negara tidak boleh memberikan legalitas terhadap situasi yang secara struktural mengandung risiko tinggi disharmoni. Menolak permohonan ini adalah bentuk perlindungan preventif, bukan pembatasan kebebasan. Selanjutnya adalah asas kepastian identitas anak. Masalah terbesar dari pernikahan beda agama ini adalah status dan identitas keagamaan anak. Dalam keluarga, anak ini membutuhkan fondasi nilai yang jelas, bukan dalam pedoman teologis yang kontradiktif. Negara ini berkewajiban memastikan kepastian identitas, arah kependidikan, dan hak waris status keperdataan. Ketika orang tua ini beda agama, konflik untuk menentukan agama anak itu sangatlah besar. Negara tidak boleh membiarkan anak berada dalam posisi ambigu yang dapat mengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Selanjutnya, dalam stabilitas sosial dan menghindari sekularitas paksa. Indonesia ini bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sosial. Pancasila pertama menempatkan ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai fondasi negara. Jika negara memaksa legalitas nikah beda agama, negara ini dianggap memaksa sekularitas ke dalam
institusi keluarga. Juga negara ini dianggap mengabaikan otoritas ajaran agama, padahal agama ini adalah pilar moral masyarakat. Menolak permohonan ini bukan bentuk intoleransi, ini adalah cara negara menjaga keseimbangan antara nilai agama, hukum, dan kehidupan. Silakan saudara. Tadi saudara mengatakan bahwasanya nikah beda agama ini mempengaruhi psikologis kepada anak. Bagaimana? Kenapa saudara mengatakan bahwasanya ini sangat berpengaruh kepada anak? Ini sangat berpengaruh kepada anak, dikarenakan keluarga ini mungkin merasakan kekhawatiran tentang masa depan hubungan anak mereka, termasuk potensi konflik, perbedaan nilai, dan kesulitan dalam membesarkan anak. Selanjutnya, jika negara melaksanakan legalitas nikah beda agama ini, negara ini dianggap memaksa solidaritas dalam institusi keluarga. Negara juga dianggap mengabaikan otoritas agama, padahal agama adalah pilar moral masyarakat. Menolak permohonan bukan bentuk intoleransi, ini adalah cara negara menjaga keseimbangan antara nilai agama, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya simpulkan, dapat saya simpulkan yang pertama, yaitu penolakan permohonan nikah beda agama ini adalah bentuk perlindungan negara, bukan diskriminasi. Yang kedua, yaitu kepentingan keluarga dan masa depan anak ini harus menjadi prioritas hukum. Yang ketiga, yaitu negara ini wajib menjaga nilai sosial, moral, dan spiritual yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami dengan teguh mendukung mosi penolakan permohonan nikah beda agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tim Pro yang telah menyampaikan bantahan dan dasar. Dewan juri dan hadirin sekalian, selesai babak kedua sesi pertama. Kita lanjut ke babak kedua sesi kedua. Kita persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan bantahan dan dasar. Dimulai dari Anda berbicara. Salus populis permales. Kesejahteraan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai pembicara dua dari tim kontra hadir untuk memperkuat argumen pembicara satu, menambahkan landasan dan nalar hukum, dan membantah argumen yang diajukan oleh tim pro. Pembicara satu telah menjelaskan bahwa perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis negara seharusnya memperbolehkan permohonan nikah beda agama. Saya pertegas kembali secara garis besar penguatan. Yang pertama, secara yuridis. Konstitusi menjamin kebebasan membentuk keluarga sesuai pada pasal 28B dan kebebasan beragama sesuai pada pasal 28D. Yang negara tidak boleh menutup akses pencatatan hanya karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, secara sosiologis. Realitas sosial Indonesia semakin plural dan mobilitas lintas agama semakin meningkat. Menolak pencatatan justru menyebabkan masalah sosial yang baru. Yang ketiga, filosofis. Pernikahan merupakan pilihan moral personal. Negara tidak berhak mengatur ranah yang sangat pribadi ini. Dengan fondasi tersebut, saya melanjutkan argumen. Negara harus memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara. Menolak pencatatan nikah beda agama tidak menghentikan hubungan mereka. Malahan yang akan terjadi di antaranya, mereka tetap menikah di luar negeri, yang mana di luar negeri telah melegalkan pernikahan beda agama. Yang kedua, menikah secara adat tanpa pencatatan hukum. Silakan saudara. Tadi mengatakan bahwasanya negara harus memberikan kepastian hukum. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana bisa norma negara dan norma agama itu dibenturkan? Kemudian bagaimana pula HAM itu bisa lebih tinggi daripada agama atau sebaliknya? Sekian, terima kasih. Baik, menyatukan norma agama dengan HAM atau hak asasi manusia di Indonesia memerlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis. Karena kedua norma tersebut memiliki dasar dan sumber yang berbeda, namun sama-sama penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma agama bersumber pada ajaran dan keyakinan keagamaan, sementara HAM bersumber pada prinsip universal yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap individu. Integrasi norma agama dan HAM dapat dilakukan melalui
warga negara. Secara hukum positif, HAM lebih tinggi karena merupakan jaminan konstitusional yang berlaku untuk semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Saya lanjutkan. Akibat dari masalah yang timbul, diantaranya anak kesulitan mendapat akta kelahiran karena akta kelahiran diperoleh dari bukti surat nikah dari kedua orang tuanya. Yang kedua, hak waris yang tidak jelas. Perlindungan hukum terhadap istri menjadi lemah dan konflik administrasi di masa mendatang. Justru karena potensi masalah besar inilah negara wajib memberikan kepastian hukum, bukan malah menolaknya. Interupsi saudari, Silahkan saudari. sebelumnya saudari menyampaikan bahwa negara harus memberikan kepastian hukum. Bukan dalam Mahkamah Perkawinan pasal 2 ayat 1 sudah dengan jelas menyampaikan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga di sini sudah jelas bahwa adanya kepastian hukum terkait perkawinan berbeda agama ini. Lantas kepastian hukum seperti apa yang saudari bicarakan? Baik, terima kasih saudari. Kami setuju, pasal itu ada, tetapi pencatatan sipil adalah domain negara, bukan domain agama. Negara dapat membuat mekanisme pencatatan yang tidak mengubah keyakinan agama. Negara cukup mencatat hubungan perdata, bukan pengesahan teologis. Selanjutkan kembali, justru karena potensi masalah inilah negara wajib memberikan kepastian hukum, bukan malah menolaknya. Negara hadir untuk mengatur dan melindungi, bukan menghilangkan solusi hukum. Selanjutnya, pluralitas agama tidak sama dengan konflik agama. Tim pro berasumsi bahwa nikah beda agama dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Namun pada kenyataannya, dari laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, sebanyak 62% bahwa konflik dalam rumah tangga itu bukan hanya terjadi karena perbedaan agama, bahkan ada juga konflik dalam rumah tangga itu terjadi yang keluarganya sesama agama. Nah, konflik dalam rumah tangga itu tidak hanya berdasar pada perbedaan agama, namun karena komunikasi, ekonomi, dan kesiapan mental pasangannya. Pluralitas adalah kondisi nyata dan positif dalam masyarakat modern. Tugas negara bukan menghindari keberagaman, tetapi mengelola keberagaman agar tetap harmonis. Dengan mengizinkan pencatatan nikah beda agama, negara dapat memberikan ruang dialog lintas keyakinan, memperkuat toleransi, dan membangun budaya saling menghormati. Selanjutnya, dari segi filosofis, negara tidak boleh mencantumkan. Baik, selesai. Terima kasih Tim Kontra telah menyampaikan bantahan dan bijaksana. Dewan juri dan hadirin sekalian, itulah tadi babak kedua. Dari masing-masing tim telah menyampaikan bantahan dan bijaksana. Dan mereka juga saling-saling mempertahankan dan memperkuat argumentasinya masing-masing. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita masuki babak kedua, sesi kedua, yang mana kita persilakan kepada tim pro untuk pembicara ketiga menyampaikan bantahan dan bijaksana. Persilakan ketika Anda berbicara. Nuntias Concorditus Sed Consensus Pacem, yang menjadikan pernikahan adalah kesepakatan, bukanlah hubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan tim berpikir kami, yakni tim kontra yang sangat kami banggakan. Saya selaku pembicara ketiga dari tim pro akan menguatkan argumen dari tim pro melalui rebuttal dan argumentasi hukum secara yuridis serta empiris. Yang pertama, kebebasan memilih pasangan adalah hak asasi. Pernyataan ini sangatlah benar, akan tetapi hak itu tidaklah bersifat absolut, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999. Undang-undang itu mengatur bahwasanya hak itu dibatasi oleh moral, nilai agama, serta keamanan umum, yang berarti menyatakan pernikahan itu adalah sah jika dilakukan sesuai kepercayaannya masing-masing setiap agama.
Hal itu pun sesuai dengan pasal Undang-Undang Perkawinan ayat pasal 2 ayat 1 pada tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, Undang-Undang Adminuk atau Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 20. Profesor, silakan saudaraku. tadi saudara mengatakan bahwasanya Undang-Undang ayat 2 tahun 1974 itu mengatakan bahwasanya perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing. Nah, menurut saya itu kan ada dilaksanakannya menurut kepercayaan masing-masing, bukan secara eksplisit mengatakan bahwasanya melarang nikah beda agama. Kalau dilaksanakannya secara agama masing-masing, dilaksanakannya dengan satu agama saja, tapi nikah tetap beda agama, apakah itu boleh? Terima kasih atas sanggahan dari tim kontra. Yang mana tadi sanggahan tim kontra itu menyatakan bahwasanya ada kalimat dari kepercayaannya masing-masing. Di situ para ahli hukum telah menyatakan bahwasanya kalimat kepercayaan masing-masing itu adalah dua individu, yaitu satu pasangan antara laki-laki dan perempuan yang beragamanya sama, bukanlah perempuan dan laki-laki itu beragama yang berbeda-beda. Walaupun Undang-Undang Tahun 74 itu tidak ada naskah akademik, tapi para doktrin ahli hukum telah mengatakan bahwasanya itu undang-undang tidak perlu ditafsir, saudaraku. Selanjutnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana dibuka oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2013 yang menyatakan bahwasanya negara hanya mencatat jika perkawinan itu telah sah secara agama. Yaitu tidak ada norma hukum yang menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama di Indonesia itu sah secara hukum. Yang kedua, negara harus netral, tidak boleh mencampuri urusan agama. Di sini negara harus bersifat netralitas karena urusan negara itu tidak boleh, urusan agama itu tidak boleh dicampuri oleh urusan negara karena akan melanggar netralitas negara. Yang berarti negara harus menghormati batasan-batasan setiap norma, baik itu norma adat maupun norma agama. Yang ketiga, menolak pernikahan beda agama adalah diskriminasi. Pernyataan ini sering muncul di banyak kalangan masyarakat, tetapi ini adalah pernyataan yang salah karena diskriminasi bukanlah berdasarkan dalil rasional, karena yang berdasarkan rasional itu adalah penolakan. Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Tahun 2004, kemudian PP nomor 9 tahun 75, kemudian Undang-Undang Adminuk, kemudian putusan MK dan versi Mahkamah Agung. Kemudian penguatan posisi Timko yang pertama, landasan hukum yang paling kuat terhadap pernikahan itu adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan pernikahan harus sah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Jika tidak sesuai dengan agamanya masing-masing, maka pernikahan itu tidak akan tercatat. Yang kedua, perlindungan terhadap keluarga dan anak. Di sini banyak terjadi kemudaratan terhadap pernikahan beda agama. Yang pertama, identitas agama anak, yaitu agama anak itu akan ambigu antara Kristen atau Islam ataupun bisa jadi Islam. Silakan saudariku. Saudara mengatakan menolak permohonan pernikahan beda agama adalah bentuk perlindungan preventif. Dengan dalil perlindungan preventif, maka negara justru melanggar pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Apakah ada landasan hukum yang membolehkan negara membatasi HAM secara preventif tanpa bukti kerugian yang konkret? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya HAM itu tidaklah bersifat absolut, tetapi dia dibatasi oleh nilai moral, nilai agama, dan keamanan umum. Negara membentuk undang-undang agar pernikahan nikah itu harus seragama, bahwasanya agar tidak terjadi kegaduhan. Karena hal itu akan menyebabkan kemudaratan bagi masa depan anak atau lainnya. Kemudian konflik waris, hak asuh, perbedaan aturan ibadah, pendidikan, dan peran keluarga itu sangat sulit. Sebagaimana contoh kasusnya Yosua dan Haiti pada Bandung pada 2014. Dia menikah hanya dengan berpindah agama, kemudian kembali lagi kepada agama asalnya, kemudian itulah terjadi konflik yang paling besar. Kemudian
Kesimpulan dari Timpro yang dasar hukum dari kami sangat mendukung penolakan terhadap permohonan penolakan beda nikah agama sebagaimana dasar hukum Undang-Undang Perkawinan PP nomor 9 Admindu Putusan MK serta jurisprudensi MH. Kedua negara tidak mengkira kebebasan. Negara hanya menjalankan hukum agama yang dijadikan standar hukumnya. Yang ketiga, penolakan lebih melindungi keluarga terutama anak. Yang keempat, penolakan menjaga ketertiban umum. Maka jelas penolakan pernikahan beda agama adalah rangkaian yang sah secara hukum paling aman secara sosial dan melindungi masa depan keluarga. Kami mempertahankan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Timpro atas penyampaian bantahan dan penjelasannya. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita beri kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan bantahan dan penjelasan dari sesi kedua ini. Silakan pada tim kontra untuk menyampaikan dimulai dari Anda berbicara. Gestam Zona 10 tiada hukum tanpa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator dan rekan pemikir dari tim pro. Perkenalkan saya Hanifah sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Dia akan menyampaikan argumen-argumen dari tim kami, memberikan bantahan terakhir terhadap argumen dari tim pro, dan menegaskan mengapa mosi ini harus ditolak. Saya akan mulai dengan menanggapi poin-poin utama dari tim pro yang menurut kami tidak tepat dan tidak relevan dalam konteks negara hukum dan masyarakat modern. Tim pro mengatakan bahwa undang-undang perkawinan melarang nikah beda agama. Ini adalah misleading. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Ketentuan ini tidak memuat norma larangan eksplisit terhadap perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan tidak menyatakan larangan nikah beda agama. Undang-undang hanya menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Namun, pencatatan sipil adalah wilayah negara, bukan agama. Solusi yang rasional, negara dapat mencatatkan tanpa ikut mengatur sah atau tidaknya menurut ideologi masing-masing. Negara hanya mencatatkan hubungan perdata, bukan menilai akidah. Tim pro menghubungkan urusan administrasi negara dengan urusan ritual agama, padahal keduanya merupakan ranah yang berbeda. Menolak pernikahan beda agama demi menjaga masa depan anak. Faktanya, anak justru akan lebih terlindungi jika negara mengakui pernikahan orang tuanya. Justru jika negara menolak, maka anak tidak akan mendapatkan identitas yang jelas, sengketa hak asuh dan warisnya akan menjadi rumit, dan status keluarga yang akan menjadi lemah secara hukum. Melindungi anak berarti memberikan kepastian hukum, bukan menolak pernikahan orang tuanya. Konflik dalam keluarga ditentukan oleh agama yang berbeda. Konflik dalam keluarga tidak ditentukan oleh agama yang berbeda, tetapi oleh kualitas komunikasi dan kesiapan pasangan tersebut. Yang ketiga, menjaga stabilitas sosial dan menghindari gesekan antar agama. Justru sikap negara yang menolaklah yang membuat gesekan itu terjadi. Yang mendorong pasangan menikah diam-diam akan melakukan pernikahan di luar negeri, memunculkan ketidakpercayaan terhadap negara, menguatkan stigma bahwa agama menjadi alat pembatas kebebasan warga. Negara yang seharusnya mengatur dan mengelola keberagaman bukan menutup akses hukum karena takut terhadap konflik yang belum tentu terjadi. Negara tidak boleh sekuler, harus mengikuti ketentuan agama. Negara Indonesia memanglah negara religius, tapi bukan negara teokrasi. Prinsip negara adalah agama harus dihormati, hak warga harus dijamin, negara tidak memasarkan doktrin agama tertentu sebagai hukum publik. Mengizinkan pencatatan nikah beda agama tidak merusak agama apapun. Agama tetap dapat mengatur ibadah dan ketentuannya, tetapi negara wajib mengatur aspek perdata demi keadilan warga negaranya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memasuki ranah argumentasi. Negara wajib menjamin hak konstitusional warga. Pasal 24B Undang-Undang 1945 menjamin hak membentuk keluarga. Pasangan beda agama tetap warga negara yang harus Instruksi Saudara. silakan saudari. Sebelumnya saudari menyampaikan bahwa fungsi utama negara adalah memberikan kepastian hukum terhadap semua negara-negara. Pada fungsi debat kali ini sudah jelas bahwa negara memberikan kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan beda agama ini. Sehingga kami dari Timpro menolak argumen saudari. Bukan saudari keliru mengatakan bahwa tidak ada kepastian hukum tentang perkawinan beda agama ini.
Namun pasal tersebut tidak secara jelas menjelaskan melarang pernikahan beda agama, sehingga terjadilah kekosongan hukum bukan kepastian hukum. Pasangan beda agama tidak bisa dicatatkan oleh negara, tidak mendapatkan perlindungan hukum perdata. Kepastian hukum bukan hanya soal adanya aturan, tapi juga soal akses keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara. Jika negara hanya bilang ikuti agama masing-masing tanpa memberikan solusi bagi mereka yang berbeda agama, maka negara gagal memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya. Adapun kepastian hukum yang kami maksud di sini adalah negara harus jelas mengatur pencatatan perdata untuk melindungi hak anak, harta, dan status keluarga mereka tanpa harus ikut campur dalam validitas teologis pernikahan tersebut. Kepastian hukum adalah fungsi utama negara. Menolak pencatatan nikah beda agama justru akan membuat masalah. Contohnya, anak tidak akan dilindungi, pasangan kehilangan perlindungan hukumnya, konflik administrasi meningkat. Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang terjadi ini. Pluralitas adalah fakta sosial yang tidak bisa disangkal. Masyarakat Indonesia hidup dalam perbedaan. Hubungan lintas agama adalah bagian dari dinamika sosial modern. Hukum harus adaptif, bukan represif. Secara filosofis, negara tidak boleh mengintervensi pilihan personal. Cukup. Terima kasih Tim Kontra telah menyampaikan bantahan dan bidasannya. Dewan juri dan hadirin sekalian, selesai sudah babak kedua, yang mana telah disampaikan tadi dengan secara saksama. Masing-masing tim menyampaikan dengan argumentasinya masing-masing dan mempertahankan bantahan dan bidasan. Selanjutnya kita masuki babak ketiga, yaitu closing statement. Inilah babak terakhir, yang mana dari babak ini ialah penyampaian tentang penajaman materi atau argumentasi, solusi, dan rekomendasi. Masing-masing tim akan menyampaikan dalam waktu 2 menit dan akan disampaikan oleh salah satu pembicara dari masing-masing tim. Pembicara 1, 2, atau 3. Terdapat suara bel yang berbunyi 1 kali, boleh colokkan kembali agar lebih terlihat. Baik, terima kasih. Yang akan menandakan bahwa waktu tersisa 1 menit. Paham? Saya pahami? Terima kasih. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita mulai babak ketiga, yaitu closing statement dari masing-masing tim. Kita mulai dan beri kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Silakan kepada pembicara ketiga, silakan pada salah satu pembicara untuk menyampaikan. Dimulai dari Anda berbicara. Dewan juri yang terhormat, para hadirin, moderator serta tim debat yang saya hormati. Saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan closing statement dari argumen kami tim pro. Hadirin yang saya hormati, pernikahan adalah ikatan sakral yang bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keyakinan dan nilai yang berbeda. Dalam konteks perbedaan agama, kami menolak permohonan pernikahan ini karena beda agama berpotensi menimbulkan konflik batin, pernikahan keluarga, dan tantangan dalam menjalankan ibadah masing-masing pihak. Menjaga keselarasan spiritual dan keharmonisan keluarga adalah hal yang sangat penting untuk kebahagiaan jangka panjang, baik untuk anak maupun anggota keluarga lainnya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana perbedaan dapat memberi dampak psikologis pada anak? Hal ini dapat berdampak psikologis karena adanya tekanan dari orang tua terhadap anak antara memilih agama yang satu atau agama yang lainnya. Kemudian pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Bukan berarti masing-masing ini adalah dua kepercayaan yang berbeda, tetapi berada dalam satu ruang lingkup yang sama, yaitu satu agama, sehingga tidak ada multitafsir pada pasal tersebut. Kemudian selanjutnya, apakah ada landasan hukum yang membuat negara membatasi hak? Dari hal itu kita dapat melihat bahwa negara mengatur
masyarakatnya karena di dalamnya terdapat norma agama, norma adat, dan norma sosial. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama dan abadinya nilai-nilai agama yang dianut, kami dari Timro menolak permohonan pernikahan beda agama ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Tipro yang telah menyampaikan closing statement-nya pada babak ketiga ini. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita beri kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statement-nya pada kesempatan kali ini. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, moderator, hadirin, dan tim pro yang saya sangat hormati. Kami berpendapat bahwa penolakan permohonan pernikahan beda agama justru bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Setiap individu berhak untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam hal bentuk keluarga, tanpa harus dibatasi oleh norma agama yang bersifat diskriminatif atau tidak inklusif. Kita hidup di negara yang mengakui keberagaman, dan hukum harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Menolak pernikahan beragama berarti menafikan hak warga negara untuk menikah berdasarkan pilihan hati nurani, serta berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda agama. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip universal HAM yang menjamin kebebasan menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Kami menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan keadilan, bukan alat untuk memecah belah dan membatasi kebebasan. Dengan membuka ruang bagi pernikahan beda agama, negara tidak hanya menghormati hak asasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kesetaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, kami mendukung agar hukum Indonesia direvisi atau ditafsirkan secara progresif agar dapat mengakomodasi pernikahan beda agama sebagai wujud nyata dari negara hukum yang adil dan inklusif. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan terakhir bahwasanya nikah beda agama yang dilarang oleh Indonesia itu sangat bertentangan dengan HAM dan kebebasan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra atas penyampaian closing statement-nya. Dewan juri dan hadirin sekalian, itulah tadi ketiga babak yang telah kita lewati secara bersama-sama. Dan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah berkontribusi atas kesuksesan acara kita. Oke, selesai sudah acara kita pada kali ini. Demikian untuk penilaian dari Dewan Juri, kita berikan kesempatan untuk memberikan respon terbaik sebagai penilai bagi masing-masing tim pro dan kontra di channel YouTube kita pada kolom komentar. Demikian, terima kasih untuk rekan-rekan kami dari tim pro dan tim kontra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.